Tuhan, terima kasih untuk hidup yang Kau beri bagi kami. Hidup yang Tuhan anugerahkan untuk kami jalani. Dan kami tahu ya Tuhan, ketika hidup itu masih ada, ini adalah sebuah kesempatan bagi kami. Bukan hanya sekedar merajut hidup yang bermakna bagi kemuliaan kekal, melainkan juga untuk merajut satu hidup yang juga bergairah bagi Tuhan selama nafas ini masih Tuhan berikan bagi hidup kami. Sebentar firman-Mu akan kami baca, akan kami renungkan, mampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan kami telinga dan hati seorang murid, dan juga Engkau mampukan hamba-Mu yang penuh kelemahan kekurangan ini untuk bisa menguraikan firman-Mu dengan jelas bagi jemaat Tuhan yang hari ini hadir. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami semua, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, senang bisa bersama-sama dengan saudara sekalian ya. Tanpa terasa kalau Bu Herlin bilang tadi 10 tahun, saya masih ingat 23 tahun yang lalu saya masih mahasiswa praktek dari STT Amanat Agung di tempat ini ya. Saya melayani 1 tahun weekend dan kemudian diutus oleh STT Amanat Agung melayani di Solo, dan tanpa terasa sudah 22 tahun sekarang melayani di Solo di Gereja Kristen Kalam Kudus Solo. Tapi 12 tahun belakangan ini saya melayani di Yayasan Kalam Kudus Indonesia cabang Solo yang ada di Solo. Jadi saya berdomisili di Solo ya. Tuhan karuniakan tentu saja hanya boleh 1 istri dan juga 1 putri. Nah, putri saya yang dulu masih kecil kadang-kadang suka main-main di sini, sekarang sudah menikah 4 tahun yang lalu. Jadi saya sudah tinggal berdua dengan istri. Tiap hari ketemunya L4, lu lagi gitu. Oke saudara sekalian, mari kita bersama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan yang hari ini satu tema diberikan kepada saya, yaitu tentang everlasting arms. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, Markus 10 ayat 17 hingga ayat 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita yang sementara ini dan bahkan yang kita ketahui akan berlanjut sampai kepada kekekalan, setiap manusia selalu ingin bisa mengontrol hidup ini. Kita ingin bisa kontrol kehidupan kita
Dan bahkan kalau boleh kita juga bisa beroleh satu jaminan di dalam kehidupan yang setelah kita lewati, nafas ini telah berhenti, hidup ini tidak berakhir sampai di situ. Melainkan akan berlanjut ke dalam kekekalan. Saudara, kita sering sekali ingin mengontrol semuanya itu. Dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita. Maka itu saudara tidak heran. Manusia di dalam kehidupannya itu selalu berlomba-lomba untuk bisa menyimpan, mengumpulkan hal-hal yang bisa mengontrol kehidupan ini. Saudara, orang-orang mengatakan begini, kalau kita ingin mengontrol kehidupan kita ini, kalau kita ingin bisa seperti itu, minimal saudara sekalian kita harus punya yang namanya 5C dalam hidup kita ini. Apa saudara sekalian 5C yang ada dalam hidup kita ini yang bisa kita, kalau bisa kita memiliki banyak semuanya itu, maka kontrol terhadap hidup ini bisa kita lakukan. Yang pertama, dikatakan kita harus punya cash, money, duit, fulus. Kalau makin banyak duitnya, kita makin bisa mengontrol hidup ini. Sebab banyak hal yang bisa dilancarkan dengan memperoleh uang yang banyak, betul? Nah, saudara-saudara sekalian, kita ingin berlomba, kita penuhin itu. Kalau bisa punya cash yang tidak terbatas. Nah, saudara sekalian, kalau kita punya anak pun dari kecil kita sudah ajarin. Nah, kalau nanti kamu sekolah baik-baik, sekolah benar-benar supaya apa? Satu waktu kalau nanti kamu besar kamu jadi orang pintar. Kalau sudah jadi orang pintar kamu jadi orang sukses. Kalau sudah jadi orang sukses uangmu banyak. Kalau punya anak yang pintar. Tapi kalau anak kita nggak pintar, cuman ganteng sama cantik doang, gimana? Kita ajarin juga, nak. Kamu ini punya modal, ganteng, cantik. Kalau nanti sudah besar, nak ya, cari pasangan hidup, jangan suka membedakan warna kulit. Yang harus kamu harus pintar membedakan warna duit. Nah gitu saudara sekalian, ya carilah pasangan yang kaya supaya kamu bisa punya cash yang banyak, begitu ya kan. Nah kalau kita sudah punya cash, kita juga pasti tentu ingin punya car. Punya mobil yang bagus. Kalau bisa mobilnya itu limited edition. Ketika kita naik, saudara, kalau kita ke Mall Puri, tentu dapat parkir khusus. Tidak seperti mobil saya R3 tua, sering diusir sama satpam, saudara sekalian. Nah sekarang kita harus punya car yang bagus. Kita harus punya kalau bisa credit card yang kalau digesek itu tanpa batas limitnya, saudara sekalian. Sehingga apapun yang kita mau tinggal gesek saja, begitu ya. Kita harus juga punya kondominium di mana kita tinggal akan menentukan strata hidup kita. Akan menentukan orang memandang kita atau tidak. Kita juga harus punya country club. Satu klub-klub bergengsi yang tidak semua orang bisa memasukinya. Hanya orang-orang khusus seperti saya yang bisa memasukinya. Nah kalau kita bisa punya 5 ini, maka kita akan menjadi orang yang dianggap berhasil dan bisa mengontrol hidup ini. Tetapi saudara sekalian, ada orang yang mengatakan kalau andai kata kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya pun 5C ini. Ada 1C yang kamu tidak mau pun kamu harus bisa terima. Apa saudara sekalian? Ada 1C yang tidak dapat ditolak oleh semua orang. Yaitu apa? Siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab nanti saya kasih hadiah. Tiket pergi ke Korea. Tapi Korea Utara, saudara. Ya. Saudara, 1C yang tidak dapat ditolak itu COVID. Peti mati. Sebanyak-banyaknya apapun kita bisa memiliki 5C ini, kita pasti akan masuk di peti mati itu. Dan saya mau katakan, ketika kita masuk di dalamnya, hidup tidak selesai sampai di situ. Sebab kalau hidup itu selesai sampai di situ, saya akan lebih memilih untuk menjadi orang yang sejahat-jahatnya dalam hidup ini. Karena melakukan kejahatan itu nikmat kan? Benar gak? Kalau hidup tidak perlu dipertanggungjawabkan, mengapa kita harus mengerem segala nafsu kita yang seringkali bisa memberikan kenikmatan bagi tubuh ini? Karena apa? Secara sadar kita tahu hidup tidak selesai sampai di situ. Dan Alkitab dengan jujur, ketika saudara dan saya masuk ke COVID ini, kita akan memasuki satu kehidupan untuk berhadapan dengan Sang Pemberi hidup. Dan Alkitab berkata waktu engkau berhadapan dengan Sang Pemberi hidup, setiap manusia itu akan dipilah menjadi 2 golongan. Ada yang disebut sebagai para gandum, ada yang disebut para ilalang. Gandum itu dikatakan akan dituai, diikat masuk ke dalam lumbung Allah, diterima dalam lumbung Allah. Tapi yang namanya ilalang akan diikat dan akan pergi untuk dibakar oleh Allah. Saudara, itu pilihan bagi kita. Engkau akan ditemukan sebagai gandum atau sebagai ilalang. Gak ada yang bisa bilang saya bukan gandum, saya bukan ilalang, Pak, saya caisim. Gak ada pilihan jadi caisim. Gandum atau ilalang. Alkitab mengatakan engkau akan ditemukan sebagai domba-dombanya Allah yang diterima untuk masuk ke dalam kemuliaan Allah, atau diusir karena ditemukan sebagai para kambing yang diusir dari hadapan Allah. Betul? Saudara nggak bisa memilih, Pak, saya jenis blaster, dombing. Nggak ada jadi dombing.
domba atau kambing, hitam atau putih. Saudara dan saya akan ditemukan menjadi para gadis bijaksana yang diterima masuk bersama mempelai. Yang untuk datang merayakan sebuah pesta yang besar. Atau para gadis bodoh yang tidak siap dan kemudian ditinggalkan oleh sang mempelai. Saudara dan saya akan ditemukan sebagai para hamba yang baik dan setia. Atau hamba yang jahat dan malas. Saudara, itu kondisi yang ada. Nah saudara sekalian, maka itu saudara sekalian, kalau seseorang itu dalam hidup ini hanya mengejar hidup yang berhasil. Kemudian dia mengabaikan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sesungguhnya kita sedang merajut sebuah kebangkrutan hidup dalam hidup ini. Karena satu waktu ketika kita menjadi orang yang seberhasil apapun namun tidak ada perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan menemukan hidup kita sebagai orang yang hidup kaya oleh anugerah Allah dalam hidup di dunia ini. Tapi mati miskin di dalam berkat Allah ketika kita memasuki kehidupan dunia yang ada di dalam kekekalan. Saudara, apa yang mau untuk kita pilih dalam kehidupan ini selama nafas itu masih Tuhan berikan? Saudara, kita harus sadar segala milik yang kita punyai adalah segala sesuatu yang tidak bisa kita bawa untuk mendampingi kita masuk ke dalam kehidupan kekal. Sahabat, kerabat, saudara, keluarga, anak, cucu, nggak ada yang bisa mendampingi kita untuk ke sana. Hanya ada satu, yaitu ketika lengan yang kekal itu menuntun kita memasuki kekekalan. Dan siapa pemilik lengan yang kekal itu? Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, di dalam perikop yang kita baca ini, kita bisa melihat di situ dikatakan ada seorang yang kaya datang kepada Tuhan Yesus dengan sebuah kegelisahan hatinya. Dia punya segala-gala yang dimiliki karena Alkitab mengatakan dengan jelas banyak hartanya. Namun di dalam kebanyakan hartanya ada satu kegelisahan, yaitu apa? Dia ingin mendapatkan hidup kekal karena dia tahu hidup tidak selesai hanya sampai di dunia ini saja. Saudara, ini kegelisahan yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Maka si orang kaya ini datang kepada Yesus. Yesus, bagaimana caranya supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Tapi Tuhan Yesus juga ini aneh, saudara sekalian ya. Ketika orang kaya ini minta untuk dapat hidup yang kekal, tidak ngomong to the point, dia kasih hukum moral. Begitu loh. Nggak mulai dari mengasihi Allah, betul ya. Dia langsung ngomong, kamu kan sudah tahu firman, ya kan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan menahan hak orang, hormati ayahmu dan ibumu. Orang ini jawab, Tuhan kalau yang seperti itu ngomong tentang moralitas, sesuatu yang sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Waktu orang itu ngomong, Tuhan bilang cuma satu kurangnya. Kalau gitu jual seluruh milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu datanglah kepadaku dan kemudian ikutlah. Kamu akan beroleh harta di sorga. Saudara, ini jawaban yang aneh. Saudara, apakah tuntutan ini enggak keterlaluan? Kenapa harus minta semua? Apakah Tuhan itu hanya ingin kalau pengikutnya itu orang miskin semua? Saudara, saya yakin di dalam iman saya meyakini bahwa dalam segala hal yang Yesus lakukan, dia adalah sang hikmat Allah yang ingin mengajarkan kebenaran hakiki dalam setiap apa yang ia lakukan dan ia ajarkan. Saya menemukan saudara sekalian ada dua kebenaran hakiki yang sebenarnya Yesus ingin ajarkan di dalam pertemuannya dengan si orang kaya ini. Yaitu yang pertama, Yesus ingin ajarkan berbicara tentang hidup yang kekal, bermoral baik itu tidak sama dengan memperoleh hidup yang kekal. Enggak sama gitu ya. Jadi berbicara tentang memperoleh hidup yang kekal itu adalah suatu kebutuhan yang ingin kita dapatkan. Makanya kita ada kegelisahan karena kita tahu kita ini manusia yang berdosa. Dan ketika kita menjadi manusia yang berdosa, bergelayut murka Allah di atas kepala kita. Saudara, murka Allah itu digambarkan seperti sebuah cairan baja yang begitu panas yang kalau dituangkan kepada kita, kita tidak akan mampu untuk menahannya. Diumpamakan seperti sebuah panah yang sudah ditarik sekencang-kencangnya dan itu mengarah ke jantung saudara dan saya. Apabila itu dilepaskan, saudara sekalian, tidak ada seorang pun yang bisa mampu menahannya. Bahkan dikatakan dan digambarkan, andai kata engkau memiliki kekuatan 1000 iblis pun, tak ada seorang pun yang bisa menahan murka itu. Saudara, kita tahu dan itu menggelisahkan jiwa kita. Maka kadang-kadang dalam hidup kita sekalipun kita memiliki banyak hal 5C itu, masih ada sesuatu yang kosong. Kegelisahan di dalam jiwa kita, yaitu apa? Tentang hidup yang kekal ini. Nah saudara, kegelisahan inilah yang kemudian membawa manusia dari zaman ke zaman untuk mencoba caranya beroleh jalan keluar.
Maka saudara sekalian dari zaman ke zaman saudara perhatikan berdirilah yang namanya agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan. Apa konsep utama dari agama-agama dan kepercayaan? Konsep utamanya adalah saudara timbangan perbuatan yang baik dan yang jahat. Mereka berkata bahwa satu waktu kita akan berhadapan dengan sang kekal, sang pemberi hidup itu. Dan engkau dan saya akan ditimbang. Apabila sang kekal itu menemukan perbuatan baik kita itu lebih banyak daripada perbuatan jahat kita. Maka ia akan mengizinkan kita untuk masuk sorga dan menghilangkan neraka dalam kehidupan kekal kita. Tetapi apabila yang namanya ditemukan apa yang perbuatan jahat itu lebih banyak daripada perbuatan baik kita, maka kita akan ditolak. Apabila kita percaya kepada reinkarnasi, maka kalau andai kata kita dilahirkan kembali, kita akan lahir dengan derajat yang lebih rendah. Apabila kita percaya bahwa diri kita ini adalah percikan sang ilahi, maka kita tidak bisa lagi menyatu dengan sang ilahi itu. Kita akan terus berputar di dalam roda kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Saudara, itu agama-agama selalu ajarkan seperti itu. Maka tidak heran semua agama dan kepercayaan pasti mengajarkan semua pemeluknya untuk berbuat baik. Karena apa? Konsepnya ini. Konsepnya seperti ini. Dan inilah saudara sekalian yang Yesus lihat. Yesus tahu konsep manusia seperti itu. Maka ketika si orang kaya ini datang, yang Yesus pertama kali konfrontasi. Sudah nggak engkau melakukan hukum moral yang ada? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan menahan hak orang, dan hormatilah ayahmu dan ibumu. Berbicara tentang hukum moral ini, saudara si orang kaya ini berkata, Tuhan, Guru, semua itu sudah aku lakukan sejak aku masih muda. Aku lakukan semuanya itu. Artinya saudara sekalian secara moralitas, orang ini adalah orang yang luar biasa. Namun saudara sekalian, masalahnya, hidup kekal itu tidak sama dengan moral yang baik. Kalau hidup kekal itu sama dengan moral yang baik, maka ketika si orang ini berkata seperti itu, aku sudah lakukan sejak masa mudamu, maka Yesus mungkin akan berkata, kalau begitu pulanglah. Pulanglah dengan damai sejahtera. Karena apa? Hidup kekal itu sudah menjadi milikmu. Kenapa? Ya kamu punya moralnya baik kok. Saudara sekalian tidak. Yesus masih melanjutkan memproses orang ini. Kenapa saudara sekalian? Karena memang harus diakui saudara sekalian. Perbuatan baik kita itu kalau Alkitab nyatakan sebagai manusia itu di hadapan Tuhan sering menjadi seperti kain kotor. Artinya apa? Nggak ada nilai. Itu perbuatan baik kita. Saya dulu waktu pertama kali saudara sekalian saya belum jadi Kristen. Saya mikir, kenapa ya kok Tuhan bisa ngomong perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Dan tidak ada satu perbuatan baik pun yang bisa membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Karena saudara sekalian saya temukan minimal 2 alasan ya. Yang pertama saudara, perbuatan baik manusia tidak dapat menebus dosa. Karena yang pertama, perbuatan baik manusia itu akan menjadi jahat kalau itu bersifat manipulatif. Bagaimana maksudnya perbuatan baik yang jahat karena bersifat manipulatif? Saya kasih contoh. Andai kata saudara sama seperti saya sebagai seorang ayah yang mengasihi anaknya. Apalagi anak saya cuma 1 ya. Pasti saya sayang dong ya. Kalau satu waktu anak saya itu datang kepada saya dan berkata, Papa saya minta duit dong. Berapa duit nak? 500.000. Oh ya untuk apa? Udah pokoknya Papa gak usah tahu mau kasih atau tidak. Nah saudara sekalian ya. Ini anak sekarang memang kadang-kadang seperti begitu saudara sekalian ya. Jadi mau kasih atau tidak. Nah, karena sayang saudara saya kasih dong 500.000. Saya tanya, nak kamu mau beli apa? Sudahlah pokoknya saya tidak akan lakukan hal-hal yang jahat dengan 500.000 ini. Ternyata saudara sekalian dia pergi beli baju batik buat saya saudara sekalian ya. Punya baju batik, dia udah lihat ukurannya di lemari saya. Dia pergi ke tempatnya mereknya, dia sudah lihat, oh ini mampulah dia beli itu. Dia bungkus dengan kertas kado yang indah. Dia bawa besokannya itu kepada saya dan berkata, Papa ini hadiah dari anakmu tersayang. Saudara kalau terima hadiah dari anak senang gak? Hah? Senang. Walaupun tahu itu duitnya dia beli dari duit kita. Tetap senang ya kan? Tetap senang kita berpikir, waduh ini how high nih anak baik. Bener gak? Punya 12 juga saya mau kalau punya anak kayak begini. Bener gak? Ini anak baik begitu kan. Beli hadiah apalagi ketika kita pikir ulang tahun enggak, ulang tahun pernikahan enggak, hari ayah enggak. Tiba-tiba kasih hadiah. Anak baik toh. Saudara kalau dia berhenti sampai di situ, mungkin kita akan berkata, Tuhan punya 12 juga saya mau. Tapi masalahnya ketika dia melihat muka saya tersenyum, dia melihat saya senang, dia tanya saya, Papa senang? Senang anakku.
Terus tiba-tiba dia keluarkan dari kantongnya sebuah handphone. Kalau papa senang sekarang tolong dong nih pak. Handphone Redmi saya diganti dengan Z Fold 6 yang baru dipasarkan. Saudara rasa senang itu langsung yes. Kenapa saudara sekalian? Dalam hati kita mengatakan ini anak kebangetan nih. Mendekati saya bukan dengan sebuah rasa hormat. Mendekati saya bukan dengan sebuah rasa kagum punya papa yang baik seperti saya. Tetapi dia mendekati saya dengan sebuah prinsip. Yaitu apa? Prinsip ekonomi. Dengan modal sekecil-kecilnya gue dapat untung sebesar-besarnya. Benar gak? Kita ketemu anak seperti ini kita akan bilang anakku sayang sini deketan ke papa. Kenapa pak? Gue kepret dah begitu. Enak aja memanipulasi saya begitu kan? Nah sama saudara sekalian. Kalau kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan terpesona kan dengan perbuatan moralitas saya baik. Terpesona kan? Dan kemudian sekarang kalau engkau sudah terpesona, tolong dong berikan surga dan kemuliaan kekal untuk hidup bersama-sama dengan kamu selama-lamanya. Saudara kalau saya jadi malaikat yang melayani Tuhan sedang terbang begitu. Orang kayak begini saya deketin, saya bilang, saya tawarin. Mau gak dikepret sama sayap malaikat? Enak aja ingin memanipulasi Tuhan dengan cuman perbuatan baik kita yang begitu kecil, tidak berharga. Kita ingin tukar dengan kemuliaan Tuhan yang begitu besar. Saudara makanya sifat manipulatif ini mengubah satu perbuatan baik itu secara esensi menjadi jahat. Saudara juga yakinlah seperti itu. Kalau saudara memiliki satu jabatan, keuangan yang bagus, ada orang mendekati saudara hanya untuk memanfaatkan saudara. Sering kasih buah, sering kasih ini, tapi tujuannya utamanya ingin memanfaatkan saudara. Saudara mau? Nggak mau kita dimanipulasi. Saudara mau kalau cari istri itu semata-mata hanya karena saudara kaya? Mau? Kita nggak bakal mau, kita bilang ini materialistis banget sih ini wanita, ya nggak? Dia ngomong tapi saya I love you, no. Engkau bukan cinta saya, engkau cuma cinta fungsinya saya. Kamu ingin manipulasi saya. Maka perbuatan baik kalau itu kita lakukan, ujung-ujungnya itu untuk memperkaya, menyenangkan, membesarkan diri kita sendiri. Saudara itu secara tindakan baik. Namun secara esensi menjadi jahat karena bersifat manipulatif. Yang kedua saudara sekalian, perbuatan baik kita juga gak bisa menebus kita dari dosa. Kenapa saudara sekalian? Karena gak bisa dinilai sebagai jasa sebab sudah seharusnya. Nah saya senang loh kalau di Puri ini saya lihat banyak yang datang suami istri. Wah duduk berdua begitu, saya senang sekali. Ya, andai kata saudara sekalian, saya kemarin ini awal September baru merayakan ulang tahun pernikahan saya yang ke-29. 29 tahun loh saya menikah dengan istri saya. 6 tahun pacaran. Berarti berapa tahun tuh saya berbagi kasih dengan dia? Hah? 35. Wah Puri ini pinter-pinter jawabnya kalau soal hitungan begitu ya. 35 tahun. 35 tahun banyak gak kira-kira perbuatan baik yang saya lakukan kepada istri saya? Banyak? Banyaklah, dia ulang tahun, tiap ulang tahun saya kasih kado begitu ya. Kadang-kadang keuangan kondisi tabungan mepet pun maksa-maksa untuk beli biar dia senang begitu ya. Karena banyak orang yang mengatakan happy wife, happy life. Kan begitu. Saudara sekalian, jadi saya lakukan. Saya masih ingat saudara sekalian waktu dia hamil, saudara kan saya masih tinggal di Jelambar, malam-malam pengen makan bubur ayam. Kau mau makan bubur ayam, gak punya mobil, saudara cuma punya satu motor ereking. Saya dorong loh jam 12 malam keluarin motor pakai jaket, pakai helm. Dia keluar juga pakai jaket, pakai helm. Waduh saya lihat orang lagi hamil keluar malam-malam, saya ngomong sama dia. Vinaku sayang, kamu tetap di rumah. Biar Koko yang menembus angin malam mencari bubur. Cari bubur ke Mangga Besar saudara sekalian. Pulang kasih dia makan, dimakan cuma sepertiga. Langsung bilang kok kenyang kurang enak. Marah gak saya? Enggak. Saya bilang gak apa-apa Koko yang habisin. Makanya gemuk kayak begini saudara sekalian. Nah suami kayak begini baik kan? Baik saudara sekalian. Tapi andai kata. Bukan kejadian sebenarnya. Ini cuma rekaan, ini cuma menghayal. Sebagai seorang pengkhotbah, saya sering khotbah keluar kota. Waktu satu kali saya khotbah. Di pojok sana saudara sekalian ada seorang wanita yang cantiknya luar biasa. Dalam hati saya berkata, Tuhan, aku tidak pernah melihat ciptaanmu yang sehebat ini. Gitu loh. Begitu saya selesai khotbah kan salam-salaman.
Keluar dia bilang begini, Muse boleh nggak kalau saya konseling sama Muse dalam hati? Ya Tuhan, untuk wanita secantik ini pasti selalu ada waktu. Nah, gitu loh saudara sekalian. Terjadilah konseling saudara sekalian. Karena saya menikmati konselingnya lama. Konseling. Terjadi konsleting saudara. Terjadilah yang namanya perselingkuhan. Makanya hati-hati kalau konseling beda lawan jenis begitu ya. Kalau saya selalu refer begitu. Roh memang penurut tapi daging lemah. Dan saya menyadari roh lemah, daging lemah kalau saya gitu ya. Jadi makanya udahlah nggak usah. Nah ini andai kata lu jangan cerita sama istri saya ya Pak Gunadi, jangan ya cerita ya. Ya kemudian misalnya andai kata terjadi seperti itu, terjadi perselingkuhan. Wah namanya istri itu kalau suami selingkuh saudara itu peka rasanya, betul gak? Bener gak ibu-ibu? Makanya bapak-bapak kalau lagi pergi ke Mall Puri atau kemana Lipo Puri Mall begitu ya, handphonenya mati. Pisah sama istri nggak usah bingung, deketin aja wanita cantik 5 menit istri kita udah di sebelah begitu. Nah saudara sekalian itu yang terjadi, konsleting, terjadi perselingkuhan. Istri saya kemudian tahu, dia nangis-nangis, kamu ini jahat, mengkhianati cinta suci kita, mengkhianati apa yang sudah kita janjikan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Terus boleh nggak sebagai suami saya ngomong begini, sudahlah jangan lebay, 6 tahun saya pacaran sama kamu, 29 tahun saya menikah dengan kamu. Kamu ingat kan banyak perbuatan baik yang saya lakukan hari ini saya nggak sengaja gara-gara konseling saya konsleting. Nah kalau begitu tolong dong ditimbang. Timbang antara perbuatan baik yang selama 35 tahun saya perbuat dengan kejatuhan saya yang cuma 1 kali. Nah saya tanya sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu jadi istri saya seperti itu dan kejadiannya seperti itu, boleh nggak? Boleh nggak ibu-ibu? Saya nggak bakal tanya sama bapak-bapak. Karena kalau bapak-bapak ditanya jawabnya apa? Tuh kan. Makanya saya nggak bakal tanya gitu loh. Boleh gitu ya kan. Saya sempat kaget loh, pernah ilustrasi ini saya sampaikan di satu gereja kecil gitu ya. Waktu saya tanya, boleh nggak ibu-ibu? Saudara itu ada satu orang ibu, saudara badannya tinggi, besar, dia agak gemuk, rambutnya keriting, agak hitam orangnya. Dia ngomong kenceng, boleh. Waduh saya kaget saudara sekalian. Bagus sebagai pengkhotbah saya cukup tenang dan saya berkata, ibu yang ibu maksud boleh gimana bu suami seperti itu. Si ibu itu sambil tersenyum dengan muka yang agak terang dia berkata begini, suami kayak begitu Pak Pendeta boleh kita gebukin sama pukulan baseball. Gak bisa lah saudara sekalian, bagaimana saya bisa bilang ditimbang begitu loh. Karena apa? Yang namanya saya setia, mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat itu adalah sudah seharusnya. Karena apa? Saya sudah berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya saudara sekalian. Apapun yang terjadi pada istri saya sekalipun dia tidak sempurna, saya harus belajar mengasihi dia seperti Kristus mengasihi jemaatnya dan setia kepadanya. Baik saat apa? Sehat maupun sakit, baik saat kaya maupun miskin, baik ketika saya baru nikah sama dia saat kondisi tubuhnya langsing maupun sekarang bodinya langsung, saya tetap mengasihi dia. Kan begitu saudara sekalian. Itu sudah sewajarnya. Maka sama seperti itu kalau kita mau mengatakan sama Tuhan, Tuhan timbang nih perbuatan baik saya sebagai harga untuk memberikan keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan bilang, nak apa yang mau ditimbang? Apa yang mau ditimbang? Engkau manusia kuciptakan menurut gambar dan rupaku. Maka kalau engkau dan saya itu adalah gambar dan rupa Allah, sudah seharusnya apa yang mulia, apa yang suci, apa yang agung, apa yang baik itu muncul terrefleksi dalam hidup kita. Betul? Maka ketika kita melakukan apa yang jahat, apa yang mendukakan hati Tuhan, itu sesungguhnya kita sedang menabuh genderang perang dengan Tuhan. Maka saudara sekalian tidak heran. Moralitas itu tidak bisa membayar yang namanya keselamatan. Saudara dalam kondisi ini kasihan Tuhan loh. Kenapa? Tuhan dilema lihat saudara dan saya. Betul dong? Satu sisi dia Tuhan yang adil. Yang punya hukum upah dosa adalah maut. Dia punya hukum, dia tentukan hukum itu dan kita orang berdosa. Tetapi satu sisi dia punya kasih kepada ciptaannya yang diciptakan menurut gambar dan rupanya yang telah jatuh di dalam dosa. Tuhan bisa gak dengan kasihnya mengampuni saudara dan saya begitu saja? Bisa, dia punya kuasa kok. Tetapi kalau dia lakukan itu, dia sudah mengkhianati sifatnya yang lain. Yaitu apa? Maha adil untuk menghukum dosa dengan maut.
Dilema enggak? Dilema kayak begini. Tapi bersyukur. Di dalam satu dilema antara keadilan dan kasihnya yang bertabrakan. Tuhan menembus semua itu. Mengambil satu jalan, yaitu apa? Kemurahan Allah itu menghampiri melalui yang namanya jalan substitusi. Penggantian yang berupa penebusan. Sebagai apa? Supaya tuntutan kebenaran Allah dalam kasihnya dan keadilannya itu bisa berjalan selaras. Dosa harus dihukum, tapi manusia harus diselamatkan. Maka saudara, setelah Tuhan menyatakan berulang-ulang janji-janjinya, pada waktu yang telah ditentukannya, dia mengirim Yesus Kristus itu datang ke dalam dunia. Dan Alkitab itu mengatakan dikirim untuk apa saudara sekalian? Allah Putra ini turun ke dalam dunia mengambil rupa sebagai manusia. Dalam kemanusiaannya mengambil rupa sebagai hamba. Mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Dia naik ke atas kayu salib, selesaikan penebusan dosa itu. Jadi waktu Yesus itu naik ke atas kayu salib dengan tubuh yang hancur lebur saudara. Dipantekkan di sana. Alkitab berkata, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Jadi waktu Yesus naik ke atas kayu salib itu bukan karena dosanya. Dia Allah yang suci. Tapi di dalam kemanusiaannya dia harus menanggung dosa manusia. Maka dia naik ke atas kayu salib supaya dosa seluruh umat manusia segala zaman ditanggungkan di dalam dirinya. Sebagai Allah yang datang menjadi manusia. Makanya dikatakan dia dijadikan dosa karena kita. Bukan dia berdosa, dia dijadikan dosa bagi seluruh dosa kita. Ditanggungkan di sana. Maka ketika dia rentangkan tangannya dan dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Itu artinya apa? Karya penebusan. Untuk dosa seluruh umat manusia di segala zaman, cukup sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Namun Alkitab katakan, hanya efektif bagi mereka yang percaya. Cukup untuk dosa seluruh manusia segala zaman. Karena Allah yang mati bagi dosa manusia itu. Namun hanya efektif bagi manusia yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ini yang Alkitab banyak saksikan. Makanya ketika Yesus datang ke dalam dunia dia berkata dengan terus terang. Aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Nggak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak ada di dalam karyaku itu. Tidak ada satu moralitas terindah apapun yang bisa membawa engkau kepada Bapa. Kecuali lewat aku, sang jalan dan kebenaran dan hidup itu. Saudara, Yesus juga berkata, inilah hidup yang kekal. Orang yang beroleh hidup yang kekal yaitu mereka yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dan inilah juga kesaksian orang-orang yang telah melihat karya itu. Mereka berani berkata dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, ini luar biasa. Kalau saudara lihat kronologi ini itu luar biasa. Tuhan kita itu sungguh Tuhan yang luar biasa. Hukum maut yang harus dilaksanakan dibayar Kristus dengan melewati maut. Manusia berdosa karena tidak percaya kepada firman. Mengambil dan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk yang dilarang oleh Allah. Yang merupakan satu-satunya larangan pada saat itu. Saudara, ditebus Tuhan lewat apa? Percaya kepada karya Kristus. Saudara, itu Tuhan kita luar biasa. Maka itu saudara sekalian, di luar karya Kristus tidak ada jalan keselamatan. Sekalipun manusia mau mencapainya dengan moralitas termulia. Ini yang sebenarnya Tuhan ingin ajarkan. Memperoleh hidup yang kekal itu bukanlah tentang bermoral baik. Tetapi tentang berada dalam naungan anugerah Tuhan yang benar. Yaitu anugerah karya salib Tuhan Yesus. Saudara, hari ini andai kata Tuhan memberikan waktu hidup kita, nafas hidup kita itu berhenti. Dan kita memasuki kekekalan. Dengan siapa kita memasukinya? Dengan siapa? Saudara, harta, kekuasaan, kerabat, sahabat, keluarga. Mereka pun harus mempertanggungjawabkan hidup mereka masing-masing. Dan itu gak bisa mendampingi kita. Hanya satu yang bisa mendampingi. Amanlah jiwamu kalau kamu ada di dalam naungan karya Kristus yang telah menebus engkau. Waktu engkau percaya sekalipun engkau tidak sempurna. Allah Bapa yang Maha Suci melihat karya Kristus yang berdiri
antara Bapa dan engkau. Sehingga yang melayakkan engkau, yang tadinya orang-orang berdosa, dilayakkan lewat karya itu diangkat menjadi anak-anak Allah yang kekasih. Saudara, kalau hari ini engkau mungkin baru pertama kali bergereja dan mendengar berita ini, buka hatimu. Izinkan dia untuk menjadi Tuhan atas hidupmu. Yang kedua, saudara, kalau engkau sudah berjemaat, andai kata Tuhan memanggil hidupmu hari ini, yakin gak Tuhan pasti membukakan pintu sorga bagimu? Kalau engkau mengatakan, waduh saya gak yakin Pak, kenapa? Masih ada perbuatan jahat yang mungkin saya lakukan Pak, maaf. Kalau engkau sebagai jemaat Kristus mengatakan seperti itu, engkau terlalu menganggap rendah harga pengorbanan yang Tuhan telah buat di atas kayu salib. Dia sudah membayar dengan lunas, saudara sekalian. Sehingga orang diselamatkan bukan karena perbuatan baiknya, tetapi karena anugerah ini. Saudara mungkin akan mengatakan, kalau gitu enak ya Pak, habis percaya Yesus kita buat kejahatan sejahat-jahatnya. Kan kita diselamatkan oleh anugerah. Saudara salah, di dalam kekristenan, saudara sekalian itu selalu diajarkan. Perbuatan baik kita itu bukanlah harga untuk membayar kehidupan kekal. Bukan harga, tetapi tanda sejati dari orang-orang yang telah memperoleh kehidupan kekal di dalam Kristus. Orang yang telah hidup di dalam Kristus, dia pasti ingin hidup bagi kesenangan Tuhan. Dan ketika kita hidup bagi kesenangan Tuhan yang maha kudus, maha adil, maha benar, maka kita akan selalu melakukan apa yang adil, apa yang benar, apa yang kudus, dan apa yang berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi orang yang percaya Kristus pasti berbuat baik, tetapi bukan untuk mendapatkan keselamatan. Namun sebagai sebuah respon syukur atas keselamatan Allah yang besar. Orang berdosa seperti saya, Tuhan pandang berharga sampai Tuhan mau mati di atas kayu salib bagi saya. Nah saudara sekalian, betul banyak jalan menuju Roma. Namun hanya ada satu jalan menuju surga, yaitu berada di dalam naungan anugerah karya salib Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk lebih dalam lagi. Kisah ini tidak berhenti sampai di sini. Yesus ingin mengajarkan tentang lebih dalam lagi yang namanya artinya hidup di dalam naungan Allah dan menjadikan Kristus itu sebagai Tuhan dalam hidup kita. Yaitu apa? Untuk bagian yang berikutnya Tuhan ingin mengajarkan hal yang kedua. Berbicara tentang menuhankan Kristus itu sama dengan membuang berhala yang kita tenteng dalam hidup kita. Saudara, itu yang Tuhan ingin ajarkan. Saudara perhatikan. Kalau saudara perhatikan ketika Tuhan mengatakan kamu sudah lakukan moralitas, Tuhan tidak berkata pulanglah dengan damai sejahtera. Kemudian hidup kekal jadi milikmu. Enggak, Tuhan melanjutkan dengan berkata begini, cuman satu yang kurang. Apa? Jual seluruh milikmu, bagikan kepada orang miskin, kamu akan beroleh harta di sorga, lalu kamu kemari, ikutlah aku. Saudara, menurut saudara ini tuntutan Tuhan keterlaluan enggak? Keterlaluan enggak? Kalau itu dituntutkan kepada kita untuk beroleh hidup yang kekal, jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikut Tuhan Yesus. Sanggup gak kira-kira lakukan? Ya kalau saya yang hartanya sedikit sih mungkin ya masih rela lah gitu ya. Tapi kalau itu dituntutkan misalnya, hai siapa misalnya di sini ya, Bapak Abrian, juallah seluruh hartamu, bagikan pada orang miskin, ikutlah aku. Wah, susah. Atau mungkin ditujukan kepada orang yang sering disebut saudara kembar saya, Bapak Cahyono, juallah seluruh milikmu. Ya, saya suka diledekin saudara kembar sama dia gitu ya. Jual seluruh milik bagi orang miskin. Kita pikir Tuhan ini aneh ini. Enggak mungkin kita sanggup, apa Tuhan itu seneng kalau seluruh pengikutnya itu harus miskin begitu. Oh enggak, saudara sekalian. Tuhan enggak seperti itu. Yang mengikut Tuhan Yesus, saudara, ada banyak loh orang kaya. Salah satu orang kaya yang mengikut Tuhan Yesus itu badannya pendek. Pernah satu kali dia mau ikut Tuhan Yesus, dia mau lihat Tuhan Yesus, dia harus naik pohon ara. Namanya siapa? Hah? Sakius atau Lazarus? Hah? Jangan suka terbalik loh, ada yang suka terbalik ya. Ada cerita guru sekolah minggu terbalik lagi ngajar. Waktu Yesus lewat ada orang pendek mau lihat Tuhan Yesus. Namanya Lazarus, dia naik pohon ara. Terus temennya itu bilang, shh, bukan Lazarus, Sakius. Wah, namanya guru sekolah minggu berpengalaman, dia tetap tenang.
Dia tetap lanjutkan cerita dan berkata kepada murid-muridnya, anak-anakku, sesudah Tuhan Yesus lihat Lazarus di pohon ara, Tuhan Yesus berkata, hai Lazarus, turunlah, sebab itu tempatnya Sakius. Begitu. Ya, namanya Sakius, saudara ya. Dia seorang pemungut cukai, kaya raya. Tuhan datang ke rumahnya, orang yang ditolak oleh masyarakat, tapi Tuhan datang mencari yang hilang. Sampai di rumahnya dia makan sebagai satu tanda persekutuan, maka orang-orang yang Farisi dan ahli Taurat menghujat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tetap terima dia, membuka hatinya bagi orang ini. Saudara, waktu dia tahu kasihnya Tuhan yang luar biasa, Yesus guru yang agung mau menerima saya pemungut cukai, dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan aku bagikan kepada orang miskin. Setengah, enggak semua, setengah. Dan apabila ada orang-orang yang pernah kuperas dalam jabatanku sebagai pemungut cukai, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Setengah dan mengembalikan 4 kali lipat. Artinya saudara, kalau si Sakius itu benar-benar lakukan itu, dia masih tetap kaya enggak? Masih. Terus Tuhan bilang apa? Tuhan bilang begini, kok cuma setengah? Seluruhnya yang dijual lagi, begitu enggak? Enggak. Waktu Sakius itu ngomong seperti itu, Tuhan itu kemudian berkata kepada dia, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun adalah anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan tidak benci dengan orang kaya. Tapi yang Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati si orang kaya itu. Hati si Sakius itu begitu murni. Tuhan tidak minta jual, tapi dengan pertobatannya ada satu respon syukur yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Tapi kasus untuk orang kaya ini, Tuhan tuntut jual semuanya. Jual seluruhnya, bagikan kepada orang miskin, lalu datang untuk mengikut aku. Apa Tuhan jahat? Alkitab dengan jelas mengatakan ayat 21, Tuhan Yesus memandang orang ini dan menaruh kasih kepadanya. Jadi Tuhan sayang sebenarnya sama dia ketika dia memberikan perintah itu. Lah kenapa Tuhan memberikan perintah itu? Dalam kasus orang kaya ini, sesungguhnya Tuhan ingin membongkar sebuah berhala yang disembah oleh orang ini. Ada satu berhala yang dia bawa dan dia sembah dalam hidupnya. Dan sarana berhalanya itu adalah uangnya yang banyak. Maka Alkitab mengatakan waktu Yesus suruh jual, dia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Tuhan bongkar tuh. Tapi saudara sekalian, uang ini baru sarana. Sebenarnya ada berhala yang besar yang bercokol di dalam diri orang kaya ini. Maka itu sebenarnya lewat hal ini Yesus ingin ajarkan gini loh saudara sekalian. Hidup yang kekal itu bukan tentang memiliki moral yang baik. Melainkan tentang apa? Memiliki Tuhan yang benar dalam hidup kita. Orang bisa punya moralitas yang baik tapi Tuhannya gak benar. Orang bisa mengaku dirinya itu Kristen tapi Tuhannya gak benar. Betul gak? Saudara, itu yang sebenarnya Tuhan bongkar. Jadi ketika Tuhan suruh jual miliknya, Tuhan ingin membongkar berhalanya. Dan uang itu adalah sarana yang paling kuat untuk pemberhalaan. Jadi saudara sekalian, kalau kita bicara soal berhala, berhala itu sebenarnya ada 3 lapis. Ya, lapis yang pertama dalam pemberhalaan itu yang disebut sebagai berhala permukaan, superficial idol. Superficial idol ini adalah satu berhala permukaan. Bentuknya apa? Uang salah satunya. Sebab dengan uang kita bisa melancarkan banyak hal. Dengan uang kita bisa melakukan banyak hal, menikmati kesenangan banyak hal. Selain uang apa? Selain uang ada yang namanya kekuasaan. Ada yang namanya kedudukan. Ada yang namanya pengaruh. Ada yang namanya popularitas. Makanya kita sering kejar itu. Karena apa? Karena sesungguhnya saudara, untuk superficial idol ini kalau kita bisa dapatkan, kita bisa memuaskan lapisan kedua pemberhalaan itu. Yaitu apa? Deep idols. Satu berhala di dalam jiwa ini. Satu berhala yang di dalam jiwa ini yang merindukan kuasa atau power. Yang merindukan pengakuan atau approval. Yang merindukan yang namanya kenyamanan dalam hidup ini. Yang merindukan yang namanya jaminan dan kontrol atas hidup ini. Itu berhala dalam jiwa yang ingin kita puaskan. Nah, kalau kita masuk lebih dalam lagi, akar dari berhalanya. Apa saudara sekalian? Sesungguhnya saudara sekalian, yang menjadi saingan Tuhan berhala dalam hidup kita itu adalah apa? The self. Diri kita sendiri.
yang ingin hidup otonom dan memegang kontrol atas segalanya dalam hidup ini. Itu namanya si the self. Dia ingin pegang semuanya itu. Uang hanya sarana, sebab dengan uang bisa melancarkan. Karena dengan uang, saudara sekalian, orang akan bisa merasa menjadi sama seperti Tuhan. Saudara, ini loh si the self berhala ini. Yang ingin hidup otonom dari Tuhan. Menjadi sama seperti Tuhan. Dan saya mau katakan, bukankah ini akar dari berhala yang membawa manusia itu jatuh ke dalam dosa? Manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara sekalian, bukan karena mereka mencuri, membunuh, berzina. Bukan. Bukan karena itu. Mereka jatuh di dalam dosa, saudara sekalian, juga bukan karena gara-gara Tuhan sih ciptain pohon pengetahuan yang baik dan buruk taruh di tengah. Bukan, Tuhan ciptakan itu karena Tuhan menaruh kasih. Supaya Adam dan Hawa punya sebuah kesempatan untuk membuktikan hidup mereka itu selalu bergantung kepada Sang Pemberi hidup. Tapi akhirnya mereka memakan buah yang dilarang itu. Larangan satu-satunya yang ada di Taman Eden. Kenapa saudara sekalian? Karena buah itu menarik dalam pandangannya. Kenapa bisa menarik? Karena sebuah bisikan dari yang namanya iblis. Iblis berkata, kalau kamu makan buah ini, kamu tidak akan mati. Tetapi kamu akan menjadi sama seperti Allah. Keinginan itulah yang membuat dia mengambilnya. Hidup otonom sama seperti Allah. Dan ini menjadi satu akar berhala yang selalu menggerogoti hidup kita di sepanjang zaman. Bahkan saudara sekalian, saya mau katakan, orang Kristen pun bisa terjebak di sana. Kalau berhala itu Tuhan tidak angkat dari hidupnya. Kita bisa mengatakan diri kita Kristen, tapi sambil kita menyanyi, datang beribadah, sesungguhnya kita menyembah berhala yang namanya the self itu. Saudara, itu bisa terjadi. Maka itu saudara, untuk menghancurkan si the self ini nggak mungkin kita bisa lakukan dengan diri kita sendiri. Yang ingin dihancurkan diri kita sendiri kok yang ingin menjadi Tuhan. Tak mungkin kita bisa. Kecuali ada intervensi Allah yang hadir untuk membebaskan kita dari berhala ini. Maka itu saudara sekalian, sampai Tuhan gambarkan kepada murid-muridnya. Dia katakan begini, betapa susahnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan sorga. Susah, sampai digambarkan apa? Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Ketika murid-muridnya berkata, kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan? Tuhan berkata, mustahil bagi manusia untuk beroleh itu. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah berintervensi, baru kita bisa menghancurkan si the self itu. Yaitu apa? Yaitu ketika Allah itu hadir mengambil alih hidup kita. Ketika Allah itu hadir membukakan mata rohani kita tentang betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita yang berdosa. Waktu kita terpesona akan kasih itu. Disitulah the self itu akan dihancurkan Tuhan. Karena ketika kita terpesona dengan hati Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan, betapa baiknya Engkau. Dan sekarang karena Engkau begitu baik, maka hidupku bukan aku lagi. Aku hidup, tapi Tuhan yang hidup di dalam aku. Karena Engkau begitu baik kepadaku, aku tidak lagi ingin menjadi otonom. Tetapi kalau aku hidup bagi kemuliaan-Mu. Kalau aku mati untuk memuliakan-Mu. Saudara, itu berhala itu hanya bisa dihancurkan lewat jalan itu. Maka itu tidak heran. Waktu Tuhan datang ke dalam dunia untuk mengambil kontrol hati kita. Dia datang bukan dengan keperkasaannya sebagai Allah. Tapi dia datang dengan kasihnya yang begitu luar biasa. Saudara, untuk merebut hati seseorang tidak ada jalan lain selain jalan pengorbanan. Dia datang ke dalam dunia, menjadi manusia, membiarkan dirinya itu mati bagi dosa-dosa kita. Membiarkan tangannya itu dipantek di atas kayu salib seakan-akan ingin menggambarkan pengorbanannya itu menebus perbuatan kita yang jahat. Membiarkan kepalanya dimahkotai duri seakan-akan ingin menggambarkan itu untuk menebus pikiran-pikiran kita yang jahat. Saudara, itu yang Tuhan lakukan bagi kita. Membiarkan ditikam lambungnya untuk menggambarkan seakan-akan itulah yang menebus segala kondisi hati kita yang jahat. Membiarkan tubuhnya hancur lebur, tercabik-cabik oleh cambukan yang memiliki kait seperti itu. Untuk apa? Menyembuhkan kita dari segala dosa kita.
Saudara, itu yang Tuhan lakukan. Waktu kita bisa terpesona dengan hal itu, barulah berhala itu bisa dicabut dalam hidup kita. Dia sungguh menjadi Tuhan dan Tuan atas hidup kita. Nah saudara-saudara sekalian, maka itu saudara sekalian, untuk menuhankan Kristus dan membuang berhala hidup, itu mustahil dilakukan dengan kekuatan kita. Hal itu hanya bisa terjadi jika anugerah kebaikan Allah melingkupi segenap hidup kita. Saudara, hari ini bagaimana kehidupan kita? Siapa yang menggenggam kita dan menguasai hidup kita? Siapa yang menjadi Tuhan atas hidup kita dan Tuan atas hidup kita? Sungguh Kristuskah atau si the self? Saudara, kita yang sudah menjadi Kristen pun kita harus menguji diri kita. Bagaimana kita bisa menguji diri kita kalau kita ini sesungguhnya sambil mengiring Tuhan kita menenteng berhala di the self? Perhatikan saja. Kemana seluruh potensi hidupmu mengalir? Kemana keuanganmu itu mengalir? Sesungguhnya kesanalah juga penyembahanmu sedang mengalir. Kalau seluruh potensi kita yang Tuhan percayakan kepada kita, keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita, kepintaran yang Tuhan percayakan kepada kita, selalu mengalir itu hanya untuk hobiku, prestasiku, kesenanganku, asetku, keluargaku, dan semua yang berakhiran denganku. Saudara, saya mau katakan, sesungguhnya kita sedang menyembah berhala the self kita. Saudara, orang yang sungguh-sungguh terpesona dengan kasih Tuhan, dia akan berikan hidupnya dengan sukarela. Kekuatannya, apa yang dia punya, untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya ingat satu cerita, saudara. Ada seorang anak wanita namanya Okinawa. Rambutnya panjang, orangnya tinggi, kalau dia tersenyum ada lesung pipi. Cantik anak ini. Saudara, anak ini tentu saja sangat dikagumi oleh para laki-laki dan banyak laki-laki yang jadi pacarnya. Tapi sayang saudara sekalian ya, banyak yang berguguran gitu ya. Hanya satu yang akhirnya berhasil. Karena apa? Okinawa ini punya satu kebiasaan yang kurang menyenangkan. Kebiasaan yang kurang menyenangkan maksudnya begini saudara sekalian ya. Kalau dia punya waktu luang bukan digunakan untuk pacaran, tapi dia selalu dorong mamanya yang sudah lumpuh, kena Alzheimer, yang sudah tidak mengenali dia, keliling-keliling di taman. Jadi kalau pacaran selalu ikut dia dorong mamanya. Ya lama-lama laki-laki yang gak rasanya gimana begitu ya. Sampai akhirnya dia bilang begini, banyak laki-laki yang mundur. Sampai ada satu laki-laki yang bisa bertahan 3 tahun. Lakukan itu. Sampai akhirnya sudah 3 tahun berlalu, dia tanya, Okinawa, kenapa sih kok kamu itu tiap kita ada waktu bukan kita pacaran berdua selalu dorong mama begitu ya. Ajak dia keliling-keliling kebun. Nah karena sudah pacaran lama, Okinawa bilang sama pacarnya ini dan berkata begini. Aku ingin cerita satu hal sama kamu. Aku gak pernah cerita sama siapapun. Dulu waktu aku kecil pernah terjadi satu kerusuhan di desaku. Terjadi perang seperti itu dan kami ingin dibinasakan. Waktu itu papa itu sudah tidak ada. Mama ada dalam kondisi sakit membesarkan saya. Maka ketika kerusuhan terjadi, waduh betapa menakutkannya. Bersyukur ada seorang kepala desa yang selalu berkata, Okinawa tarik mamamu pergi ke sana, pergi ke desa sana. Saya sama mama menempuh jalan gelap, waduh lari masuk hutan pergi ke desa itu. Dan akhirnya saya bisa sampai, bersyukur saya ditampung di situ. Untuk melindungi kami, desa itu membangun sebuah pagar yang kuat dan tinggi, tanpa pintu. Kami ditaruh di satu tempat di sana, orang-orang yang terselamatkan. Saya ada sama mama di sana. Dan untuk kami makan kalau kami lapar, penduduk desa yang baik hati itu melemparkan mantau ke dalam kurungan kami. Wah, kami berebut, bersyukur yang masih punya papa, yang masih punya koko. Mereka bisa simpan dan ambil mantau-mantau yang jatuh di tempat bersih. Tapi mama dan saya hanya mampu mengumpulkan mantau-mantau yang sudah jatuh di tempat yang kotor. Saya masih ingat. Setiap kali mama mau menyuruh saya makan, dia selalu kupasin kulit mantau itu. Dan berkata, Okinawa makan yang banyak ya, supaya tubuhmu sehat. Saya makan mantau itu. Dan setiap kali mama itu saya ajak untuk makan mantau bersama saya, dia selalu berkata, nak makanlah lebih dahulu, mama masih kenyang. Tapi sesudah saya makan, mama biasanya langsung makan, tapi ada hal yang aneh. Setiap kali dia makan, dia selalu membalikan badannya. Saya bingung. Namanya sebagai seorang anak waktu itu usia saya baru 6 tahun. Saya pengen tahu kenapa setiap kali makan mama balikan badannya.
Satu kali ketika dia balikan badannya, saya dari belakang saya ngintip. Kamu tahu apa yang saya lihat? Saya lihat mama saya memakan kulit mantau yang bercampur kotoran. Supaya mampu memberikan isi mantau yang bersih bagi saya. Sejak saat itu, sekalipun saya masih kecil, saya berkata dalam hati, aku Okinawa, gadis yang beruntung. Sebab aku dilahirkan 2 kali oleh ibu yang sama. Yang pertama, ketika ibuku mengandung aku dan melahirkan aku antara hidup dan mati dalam perjuangannya melahirkan aku. Aku dilahirkan oleh seorang ibu. Dan yang kedua, ketika aku lihat mama makan kulit mantau yang bercampur kotoran demi memberikan isi yang bersih kepadaku. Aku berkata, disitulah aku kedua kali dilahirkan oleh seorang ibu yang sama. Maka selama mama masih ada, sekalipun mama sudah Alzheimer, dia tidak mengenali aku lagi. Izinkan aku mengabdikan hidupku untuk menyenangkan mama sampai mama menutup mata. Saudara, bukankah engkau dan saya sama? Saudara, kita yang ada di dalam Kristus, kita diciptakan 2 kali oleh Tuhan yang sama. Yang pertama ketika Tuhan menciptakan kita, merajut kita dalam kandungan ibu kita. Yang kedua, ketika kita tumbuh, lahir menjalani hidup sebagai orang berdosa, dia turun ke dalam dunia, memberikan nyawanya, mati di atas kayu salib, supaya kita yang berdosa bisa diangkat menjadi anak-anak Allah yang kekasih. Saudara, kalau kita terpesona akan karya Tuhan yang besar ini, maka kita mungkin akan berkata dan mencabut si the self ini, Tuhan, hidup dan matiku itu hanya untukmu. Biarlah engkau itu menjadi Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Dan saya percaya saudara sekalian, waktu Tuhan itu menjadi Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, dia sendiri yang berjanji. Yesus sendiri yang berkata, domba-dombaku itu mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Sebab apa? Aku dan Bapa adalah satu. Saudara, bagaimana dengan hidup kita hari ini? Saudara, kalau hari ini saudara sekalian, engkau belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, buka hatimu. Hartamu dan apa yang kau miliki tidak bisa mendampingi engkau untuk beroleh hidup yang kekal. Moralitas pun yang sempurna pun tidak bisa. Hanya karya Kristus yang bisa membebaskan kita. Dan hari ini saya mau katakan, kalau kita sudah menjadi orang Kristen, mari kita lihat. Sungguhkah yang bertahta dalam hidup kita itu adalah Kristus Tuhan kita, atau si the self? Saudara, mari hari ini firman Tuhan ajarkan kita satu hal yang penting. Berbicara tentang hidup yang kekal bukanlah tentang bermoral baik, tetapi tentang menuhankan Kristus dengan menanggalkan berhala the self kita. Saudara, orang yang menanggalkan berhala the self-nya dan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia pasti hidup untuk kesenangan Tuhan. Melakukan apa yang benar, apa yang suci, apa yang mulia dalam hidupnya. Waktu kita mungkin jadi seorang profesional, kita akan lakukan sebaik-baiknya, bukan demi prestasi saya, tetapi apa? Seperti untuk Tuhan. Saya lakukan bagi kemuliaannya. Saya lakukan bagi kesenangannya. Ketika kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sekalipun itu sakit, bukan karena orang itu pantas atau tidak terima pengampunan saya, tetapi demi Tuhan yang sudah mengampuni, aku akan lepaskan pengampunan. Semua tentang Tuhan. Itu orang yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas hidupnya. Hari ini bagaimana dengan hidupmu dan hidupku? Saudara, mari kita sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mengambil waktu sejenak di dalam doa mengoreksi diri kita. Kalau engkau mengatakan, Tuhan, aku ini selama ini berpikir keselamatan itu lewat perbuatan moralitas yang baik. Tapi hari ini firman-Mu mencelingkan aku. Tuhan, hari ini aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagi kita sekalian yang mungkin sudah sekian lama bergereja, kita melihat Tuhan, selama ini aku mengatakan diriku orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Tetapi sesungguhnya aku menenteng berhala yang begitu kuat. Segala potensi yang kau titipkan kepadaku berujung hanya kepada keluargaku, hobiku, kesenanganku, dan segala sesuatu yang ingin aku capai. Tapi hari ini Tuhan, aku buka, hancurkan berhala hidupku. Bertahtalah di sana menjadi Tuhan dan Tuhan atas hidupku. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
ambil waktu berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bagi engkau yang hari ini hadir dalam ibadah, yang sama-sama dengan saya ingin mengambil komitmen, Tuhan, aku ingin menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, yang bukan hanya menyelamatkan hidupku dari hukuman dosa, tetapi juga ingin menjadikan Engkau sebagai Tuhan yang kusenangkan, Tuhan yang bertahta. Dan aku buka hatiku, Tuhan, hancurkan berhala the self yang selama ini mungkin aku tenteng. Jadilah Tuhan Juru Selamat secara pribadi bagi hidupku, dan jadilah Tuhan yang berkuasa atas hidupku. Saudara, bagi saudara yang ingin berkomitmen bersama-sama dengan saya, bangkit berdiri di tempatmu. Gak usah malu, saudara. Ini urusan kita dengan Tuhan. Bangkit berdiri di tempatmu, sama-sama kita naikkan pujian ini sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Mari kita ambil kesempatan ini untuk berkomitmen di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara sekalian, yang ingin berkomitmen bersama dengan saya. Jadikan Tuhan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, Tuhan yang berdaulat, dan kita izinkan Tuhan untuk menghancurkan berhala diri kita yang selama ini mungkin kita tenteng. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini sebagai komitmen kita di hadapannya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita sekali lagi katakan, ya Tuhan, Kau Tuhan bagi kami, berdaulat atas hidup kami. Aku, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Tuhan, ini komitmen kami bersama di hadapan-Mu. Jadilah Tuhan yang menyelamatkan jiwa kami, sekaligus Tuhan yang menjadi Tuhan atas hidup kami. Tuhan, kalau Engkau melihat ada berhala the self yang masih bercokol dalam hidup kami, bersihkan itu Tuhan dari waktu ke waktu. Ini komitmen kami, dan kami membutuhkan proses dari Engkau yang penuh kasih bagi kami.
Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, Tuhan memberkati.